Menurut Dr. Boyke itu sendiri, istilah untuk sleep over death ini itu sama saja dengan kalian itu melakukan seks bebas lah. Sehingga sejumlah resiko dari hubungan seksual sembarangan itu juga mengintai bagi orang-orang yang mempraktekkan Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini ataupun baru nemuin nih channel ini gitu ya, kenalin, ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian gitu ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu khususnya di hari Senin gitu ya, segmen Senin itu pasti akan ada untuk menemani kalian guys, dengan informasi-informasi yang seru yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Anyway guys, beberapa waktu lalu gitu ya, muncullah istilah sleep over death ya di media sosial, khususnya Twitter gitu, dimana beberapa netizen itu mengaitkan istilah ini dengan kebiasaan menginap bersama pacar. Dengan happeningnya istilah ini, seorang pakar seks, Dr. Boyke Dianugraha, itu mewanti-wanti nih resiko HIV di balik viral tren dari istilah sleep over death ini. Dr. Boyke itu khawatir istilah semacam ini itu mengaburkan resiko perilaku seks bebas gitu, kayak apa ya, dengan viralnya istilah ini, sleep over death ini, ditakutkan bahwa masyarakat itu akan membawa-bawa budaya barat lah gitu ya, dimana menginap bersama pacar itu merupakan hal-hal yang biasa gitu. Jadi tingkat seks bebas juga akan sangat tinggi juga gitu ya, yang akan terjadi ke depannya gitu apabila mindset masyarakat itu bahwa menginap bersama pacar itu merupakan hal yang biasa. Karena memang ya, menurut Dr. Boyke itu sendiri, istilah untuk sleep over death ini itu sama saja dengan kalian itu melakukan seks bebas lah. Sehingga sejumlah resiko dari hubungan seksual sembarangan itu juga mengintai bagi orang-orang yang mempraktekkan ataupun yang menjalani sleep over death ini, termasuk dengan resiko terjadinya penyakit HIV. Jadi memang menurut pakar seks ya, Dr. Boyke, apapun istilahnya, mau sleep over death kayak mau apapun lah istilahnya gitu ya, semua perilaku-perilaku seks bebas itu akan sangat berisiko untuk penularan HIV ataupun AIDS. CDC atau Pengendalian Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat itu juga pernah menyampaikan bahwa HIV itu bisa menular melalui hubungan seksual, seperti seks yang dilakukan dengan beberapa pasangan ataupun istilahnya itu bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pelindung seperti misalnya kondom. Apalagi seks yang dilakukan itu melalui anal guys, anal seks lah, itu juga sangat beresiko terkena HIV. Tidak menutup kemungkinan juga HIV itu bisa ditularkan melalui seks vaginal juga. Hal ini bisa terjadi apabila pasangan teridentifikasi positif HIV, dan biasanya juga masuk melalui jaringan-jaringan halus yang melapisi vagina dan juga leher rahim. Cairan di vagina dan darah itu bisa membawa HIV guys. Biasanya juga yang cukup sangat menular gitu ya, yaitu dari cairan di vagina dan juga darah yang mungkin bisa terjadi akibat luka pada saat kalian melakukan hubungan seksual. Iya guys, beberapa waktu lalu resiko HIV akibat seks bebas itu juga disoroti nih dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ataupun IDAI lah. Pasalnya, angka remaja positif HIV dari penularan seks bebas itu mulai merangkak naik guys. Jadi kasusnya itu mulai banyak banget lah jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Khususnya juga mereka-mereka yang melakukan seks sesama jenis. Dan Dr. Endah juga pernah menyampaikan di media interview ya secara virtual, di mana beliau mengatakan bahwa kami memiliki laporan kasus positif HIV pada remaja akibat seks bebas sesama jenis. Kasusnya mulai bermunculan sekarang ini. Nah, oleh karena itu ya, pada saat viralnya istilah sleep over death ini, pakar seks, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, itu juga sangat menyoroti nih viralnya istilah sleep over death ini. Karena memang ditakutkan ya, dengan viralnya istilah ini, masyarakat juga menganggap bahwa hal-hal sleep over death ini merupakan hal yang biasa gitu. Dengan pola pikir masyarakat yang akan membiasakan hal-hal kayak sleep over death ini, itu pasti akan terjadinya angka penyakit menular seksual
terutama HIV itu juga akan makin meningkat. Ya apalagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia itu kurang mendapatkan edukasi seputar seksual gitu. Jadi banyak orang-orang yang melakukan seks itu tanpa pengaman, sehingga akan banyak banget impact yang akan terjadi setelah mereka melakukan hal itu gitu. Terutama juga mereka akan mendapatkan penyakit-penyakit setelah mereka melakukan seks bebas tersebut guys. Dan sebenarnya juga nggak hanya penyakit ya, banyak juga hal-hal yang mungkin mereka secara mental, secara psikis mereka nggak akan siap. Hal-hal buruk yang bisa terjadi apabila mereka itu melakukan seks bebas gitu. Seperti misalnya hamil ya, di luar nikah gitu ya. Banyak juga kasus-kasus, terutama di sini juga cukup adalah beberapa kasus yang biasanya itu hamil di luar nikah, di mana ya secara mental, secara psikis mereka belum siap. Karena memang rata-rata ya yang biasanya hamil di luar nikah, yang melakukan seks bebas karena mereka juga mungkin tidak mendapatkan edukasi yang bagus gitu ya. Jadi mereka terlanjur melakukan hubungan seksual secara bebas bersama pacar mereka, dan kebetulan juga hamil gitu, dan secara psikis mereka juga belum siap menjadi seorang ibu, menjadi orang tua lah ya. Jadi ya ujung-ujungnya pasti anaknya itu terbengkalai lah, tidak terurus, biasanya kayak gitu, kurang edukasi lagi, orang tuanya aja kurang edukasi apalagi anaknya gitu ya. Pasti akan merasakan juga impact dari orang tua yang belum siap secara mental untuk membesarkan seorang anak lah gitu guys. Maka dari itu penting banget buat kalian itu mendapatkan sex education agar ya supaya bekal kalian juga nantinya untuk mempersiapkan mental kalian ya sebelum kalian itu melakukan hal-hal ya seperti hal-hal seksual ya, karena memang apabila kalian belum siap untuk melakukan hal seperti itu dan juga kalian belum paham apa yang akan terjadi setelah kalian melakukan seks bebas seperti itu guys, karena memang ada banyak banget impact yang akan terjadi apabila kalian melakukan seks bebas tersebut guys. Oke guys, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan apabila kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, ataupun punya komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan di luar konteks video ini, juga kalian boleh banget komen di bawah guys. Dan apabila kalian juga punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. Nanti aku akan bacakan dan menyeleksi lah ya. Mungkin ada beberapa ide-ide yang cukup menarik buat aku bikin videonya ke depan gitu guys. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload ya minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dokter.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.